إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri-diri kita dan kejahatan amal-amal kita. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Dan siapa yang tersesat, siapa yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan berislam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah." Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hidayah adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sia-sia atau sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, apa yang kita bacakan itu merupakan khutbah hajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan syirik dan tauhid, bid'ah dan sunnah itu merupakan istilah syar'i, istilah dalam agama kita. Sebab penyebutan sesuatu dengan lawannya itu untuk memperjelas posisi kita. Kita berada di atas tauhid ataukah di atas kesyirikan. Kita berada di atas sunnah atau tidak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembahasan kita pada siang hari ini sebagaimana biasa, kita ingin menyebutkan bagaimana kondisi orang terdahulu
dalam mereka berupaya atau berusaha mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kehadiran mereka dalam majalisul ilm, majelis ilmu. Dan kita sudah menyebutkan kisah yang ma'ruf, yang terkenal, masyhur dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau sangat bersemangat untuk menemui orang yang memiliki ilmu, yang kemampuannya ternyata lebih dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, walaupun sesungguhnya kita ini dianjurkan untuk belajar atau mengambil ilmu bukan hanya dari orang yang paling tinggi dari segi keilmuannya, bahkan yang sesama kita atau bahkan yang lebih rendah dari kita pun dianjurkan untuk kita belajar darinya. Sebagaimana perkataan Imam Bukhari rahimahullah, la yakunur rajul muhadditsan, seseorang itu tidak dikatakan sebagai ahli hadis hatta ya'khudha amman fawqahu, sampai dia mengambil dari orang yang di atasnya, lebih dari dia, wa amman mithlahu, dan dari orang yang semisal dengannya, wa amman dunahu, dan yang lebih rendah darinya. Itulah posisi kita dan para nabi, dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam, setelah mengetahui bahwa ternyata ada yang Allah berikan kelebihan kepadanya berupa ilmu, dia pun berusaha untuk mencari, untuk bertemu dengan orang tersebut, sehingga ketika dia jumpai Khidir alaihissalam, dia mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda, apakah boleh aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku dari apa yang engkau diberikan, diajarkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, dan tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, di mana beliau banyak mengungkapkan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini semua menunjukkan bagaimana kondisi mereka dengan ilmu, kondisi para nabi dengan ilmu tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dua hal. Yang pertama, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita ingin sedikit menyelami kondisi para sahabat. Bagaimana kondisi mereka dengan ilmu? Iya. Para sahabat merupakan contoh dalam hal belajar. Semangat mereka dalam hal semangat untuk belajar menjadi teladan bagi kita semua. Oleh karena itu,
kita dianjurkan untuk mengikuti langkah-langkah mereka, manhaj mereka dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ya. Di antaranya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma, ketika beliau membaca ayat ini jemaah sekalian, apa yang beliau katakan? Beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zidni ilman wa imanan wa yaqina. 3 yang beliau minta. Yang pertama, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan kepadaku iman, tambahkan kepadaku keyakinan. Iya. Tentu 3 hal ini semuanya adalah penyelamat seorang hamba dalam kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Dengan ilmu dia mendapatkan petunjuk menuju ke jalan yang benar. Dengan iman, amal solehnya bisa diterima oleh Allah SWT. Dengan keyakinan, ada semangat untuk melakukan amal soleh. Sehingga 3 hal ini jemaah sekalian berbahagia, memang pantas untuk kita minta, dan sahabat yang mulia ini telah mendahului kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika beliau memiliki ungkapan yang sangat luar biasa. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sembahan yang lain kecuali Dia. Ma unzilat suratun min kitabillahi illa ana a'lamu aina nazalat. Tidak ada satu ayat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali saya mengetahui, kata beliau. Saya mengetahui di mana ayat itu diturunkan. Masya Allah. Ya. Bisa beliau saksikan langsung atau beliau mencari informasi adanya ayat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fi man unzilat. Tidak turun satu ayat pun dari kitab Allah, dari Al-Quran, kecuali saya mengetahui kepada siapa ayat itu diturunkan. Subhanallah. Iya. Ini siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walau ini lebih luar biasa lagi. Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah. Sekiranya saya tahu ada orang yang lebih tahu dariku tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, apa yang belum lakukan? Ya. Tablughuhul ibil, dan orang tersebut bisa saya jangkau dengan menaiki unta. Iya. Apa yang belum lakukan? La raqibtu ilaihi. Aku akan naik unta itu untuk menemui orang tersebut. Subhanallah. Ini mirip-mirip Nabi Musa alaihissalam yang mau bertemu dengan siapa? Dengan Khidir alaihissalam. Iya. Kemudian kita ingin tambah satu lagi, ya, seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu adalah orang yang hafidnya dari kalangan sahabat. Sangat banyak meriwayatkan hadis
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memiliki sifat semangat yang tinggi, al-hirs alal ilm, semangat yang tinggi dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Bukhari sampai membuat bab khusus tentang semangat dalam menuntut ilmu hadis. Ya. Dan beliau menyebutkan di babnya itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi tentang manusia yang paling bahagia ketika menerima syafaat Nabi di hari kiamat. Subhanallah. Ya. Dan yang lebih luar biasa dari itu adalah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan itu. Iya. Nabi mengatakan, laqad dzanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Saya yakin Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hal ini yang lebih dahulu dari kamu. Jadi tidak ada yang lebih dahulu bertanya kepada Nabi tentang apa? Siapa yang paling bahagia dengan syafaat Nabi di hari kiamat? Iya. Hanya Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia punya satu sifat yang mulia. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Karena saya melihat kamu itu punya hirs, semangat yang tinggi untuk mencari hadis, untuk mendapatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Badr Al-Aini, ya, dalam Umdatul Qari mengatakan, dalam ungkapan Nabi ini menunjukkan bagaimana semangat dari Abu Hurairah untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan. Iya. Untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan. Fa innal harisa yablughu bi hirsihi ila al-bahth an al-ghawamid. Karena hanya orang semangat yang bisa mencari sesuatu yang samar-samar. Iya. Jadi kalau dia bersemangat untuk mencari, pasti dia akan menemukan, akan sampai kepada sesuatu yang menurut orang lain samar-samar, tapi bagi dia jelas. Kenapa? Karena dia punya semangat untuk belajar. Jadi kalau ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu kan saya sudah tahu, iya. Tapi sesungguhnya orang yang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, dia akan mengetahui lebih rinci dibanding dengan orang yang merasa sudah tahu, merasa sudah memiliki, akhirnya tidak mau belajar. Iya. Karena kenapa jemaah sekalian berbahagia? Al-Badr Al-Aini melanjutkan perkataannya. Beliau mengatakan, dalam pemahaman atau memahami hal-hal yang nampak umum, itu semua orang bisa melakukannya. Tapi untuk hal-hal yang kelihatannya samar-samar, maka hanya orang tertentu yang mendapatkan penjelasan yang rinci. Dan itu tidak mungkin didapati dengan apa? Dengan bersantai-santai, apalagi tidak memiliki semangat untuk thalabul ilm. Iya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita duduk bermajelis ilmu, harapannya adalah bahwa ada sesuatu yang lebih yang kita peroleh. Guru kita semua, Ustadz
Muhammad Zaitun Rasim bin Hafizahullah, beliau mengatakan kekeliruan sebagian orang adalah ketika mengulang ilmu itu sebagai sesuatu yang membosankan. Padahal mengulang ilmu itu akan menguatkan ingatan. Iya. Terkadang dalam satu majelis ke majelis berikutnya, ilmu yang kita dapatkan sama. Tapi kalau kita semakin sering mendengarkan, bukankah itu akan menguatkan ingatan kita? Apalagi kalau dari satu majelis ke majelis berikutnya, justru ada tambahan faidah yang bisa kita dapatkan. Maka saya wasiatkan diri saya dan kita semua jemaah sekalian berbahagia, kejayaan satu kaum adalah ketika mereka memiliki semangat belajar, baik itu dengan duduk di dalam majelis ilmu maupun dengan membaca buku. Saat ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita dengan adanya media sosial adalah pengabaian terhadap buku-buku, tidak suka membaca, lebih suka melihat status WhatsApp atau bacaan-bacaan yang pendek. Kalau sudah agak panjang sedikit, di scroll lebih cepat. Iya. Itulah kenyataan. Tetapi bagi orang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan yang lebih, dia pasti lebih suka membaca buku dibanding dengan scroll status yang sesungguhnya itu rangkuman dari apa yang kita baca di buku. Ya. Jadi lebih baik mana? Tentu lebih baik orang yang membaca buku. Maka saya wasiatkan diri saya dan kita semua untuk kita memiliki semangat yang tinggi dalam membaca buku. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan kita, lanjutan dari pembahasan yang lalu. Tema kita di pembahasan yang lalu adalah al-ghayatu min khalqina, tujuan utama Allah menciptakan kita ini adalah dalam rangka untuk beribadah dan mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta tidak mensekutukannya. Ini dua-duanya harus disebutkan. Kenapa? Karena orang yang beribadah kepada Allah belum tentu mentauhidkan Allah. Maka kita harus sebutkan bahwa orang yang benar peribadatannya adalah ketika dia beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dalam peribadatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan manusia ini tidak ada tujuan lain. Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab tauhid, Al-Qaulul Mufid fi Kitab Tauhid, beliau menyebutkan berkaitan dengan ayat ini bahwa tidak ada tujuan lain dari penciptaan manusia dan jin kecuali untuk ini, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hal pokok, hal utama yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan ini juga. Ya. Allah mengatakan,
u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan lain bagi kalian kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang benci kepada sembahan Ibrahim alaihissalam, mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kurang akal. Orang yang kurang akal. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam secara langsung. Karena Musa ini adalah digelari sebagai apa? Kalimullah. Kalau Ibrahim itu Khalilullah. Ya. Kalau Musa alaihissalam kalimullah. Kalau Isa alaihissalam kalimatullah. Ya, firman Allah. Ya. Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada sembahan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Lagi-lagi Allah menyuruh kita untuk beribadah. Iya. Al-Masih kalimatullah, Isa alaihissalam juga mengatakan perkataan yang sama ketika dia menimpali penyampaian Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau memerintahkan kepada kaummu untuk beribadah kepadamu? Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ya Allah, aku tidak pernah menyampaikan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku katakan. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Agar hendaknya kalian beribadah kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Dari sini semakin jelas bahwa para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pondasi dari agama kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini penting untuk kita pahami dengan baik ketika kita membahas tentang amalan hati. Ya. Jadi untuk sampai kepada pembahasan rinci tentang amalan hati, hal ini nih yang harus kita pahami dengan baik, yaitu tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar baik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hati yang selamat, hati yang lurus, hati yang bersih adalah hati yang selalu mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa amalan hati ini tidak pernah berhenti. Sekiranya perjalanan waktu itu pernah berhenti, maka amalan hati tidak pernah berhenti. Tapi kita lihat waktu ini tidak pernah berhenti. Seperti itu pula amalan hati, dia tidak pernah berhenti dengan kondisi apapun. Ya, dengan kondisi apapun. Ya. Dia selalu menyertai amalan seseorang atau hukum yang terkait dengan amalan itu.
Sekiranya dia berhenti beramal, maka dia terikat dengan hukum dari amalan tersebut. Ya. Misalnya, kasih contoh supaya jelas pembahasan kita. Orang boleh berhenti untuk sholat, tapi konsekuensi dari sholat itu tidak bisa berhenti. Selalu menyertai kehidupan seseorang. Tidak boleh berhenti. Apa konsekuensi sholat? Iya. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat di dalam sholatnya, maka konsekuensi dari syahadat itu tidak boleh tertinggal walaupun hanya sedikit detik dalam kehidupannya. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan amalan hati. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah syariatkan kepada hambanya berupa hukum syariat atau ibadah yang ditentukan kepada mereka agar mereka bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an yang Allah turunkan sebagai bukti atau sebagai penjelas ya terhadap syariat ini, itu semua adalah dalam rangka untuk menetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat yang diturunkan, Al-Qur'an yang diturunkan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua dalam rangka apa? Untuk menetapi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun urusan seorang hamba yang terlepas dari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba-hambanya mengikuti petunjuk itu secara baik. Iya. Dan dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, siapapun yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai. Iya. Jadi saya ulangi, siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, ya, wa manittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan orang yang demikian jemaah sekalian berbahagia, kehidupannya akan dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dia akan berada di atas jalan yang lurus dan jalan yang paling baik. Ya, tidak ada jalan yang paling lurus dan paling baik kecuali orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat 161 sampai 163 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "innani hadani rabbi." Sesungguhnya aku diberikan petunjuk oleh Tuhanku. Iya. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Dinan qiyaman. Ya, agama yang tegak lurus. Millata Ibrahim hanifa, yaitu sembahan Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupan dan kematianku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu ana minal muslimin,
Dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini yang harus selalu ada dalam kehidupan kita, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syiar kita, ya, syiar orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikhlaskan setiap ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita jalani, tantangan-tantangan yang kita hadapi, fitnah, ujian yang kita hadapi, hendaknya semuanya terkait dengan apa? Dengan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin keluar dari masalah. Usahakan agar cara kita keluar dari masalah adalah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hidup bahagia. Usahakan untuk menggapai kehidupan yang bahagia itu adalah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya patokan utamanya adalah, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, ibadah kita dan muamalah kita semuanya adalah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu fi kulli dzalika qa'imun biha. Hati kita pun selalu tegak lurus, berada dalam kondisi seperti itu, ya. Selalu berada pada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah apa? Untuk menggapai ridho Allah dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti petunjuk Allah adalah di antara karunia yang paling agung, dan itu tidak semua orang diberikan. Allah hanya berikan kepada orang yang dikehendakinya. Ketika kita diberikan karunia itu, jemaah sekalian berbahagia, maka itu adalah karunia terbesar yang harus kita jaga dengan baik. Iya. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ma'thur, ya. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan setiap amalku adalah menjadi amal yang saleh, ya, menjadi amal yang saleh. Waj'alhu laka khalisan, dan jadikan amalanku adalah amalan yang ikhlas. Wala taj'al li ghairika minhu syai'a, dan jangan engkau jadikan amalku untuk selainmu sedikit pun, walaupun hanya satu amalan. Bahkan sekiranya ada amalan yang separuh, maka separuh pun tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, siapapun yang mentadaburi ini, yang menghayati ini dengan baik, maka dia akan menyadari bahwa ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dari ibadah kita bukan hanya rukun Islam, ya, bukan hanya birrul walidain, tapi seluruh aspek kehidupan kita adalah ibadah. Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan, ucapan, bahkan sikap, ya, seseorang itu selalu terkait dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Perbuatannya, ucapannya, sikapnya,
bagaimana dia harus bersikap, berada pada posisi yang mana, itu selalu ukurannya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk bermaksiat kepadanya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang paling pertama ya kepada orang-orang yang telah mencapai tingkat mukallaf, atau orang yang sudah terkena beban syariat, adalah wasiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan janji kebaikan dan jaminan kebaikan bagi orang yang mentauhidkan, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ancaman, ya, ancaman bagi mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mau menjadikan kehidupannya itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah menurunkan iblis dan kedua ayah ibu kita, ya, kedua kakek moyang kita, Adam dan Hawa, Allah mengatakan qulna bitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah dari surga itu kalian semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ya. Nanti akan datang dariku petunjuk kepada kalian. Faman tabi'a hudaya, siapapun yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka dia tidak akan merasakan dua hal, rasa takut dan rasa sedih. Iya. Jadi orang yang mengikuti petunjuk Allah itu tidak akan takut dan tidak akan sedih. Adapun orang-orang kafir, kata Allah, dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi disebutkan sekaligus ya dalam dua ayat ini, janji bagi orang yang mengikuti petunjuk dan ancaman bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang mengikuti petunjuk Allah dijamin tidak akan merasakan ketakutan dan kesedihan. Iya. Mereka tidak akan bersedih. Mereka tidak akan merasakan takut dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan dunia, juga dalam kehidupan ketika dia ingin berpindah, ketika sakaratul mautnya, tidak akan merasakan ketakutan dan kesedihan. Sebaliknya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT, maka jelas bagi mereka akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah SWT mengatakan qala bita minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kalian berdua semuanya, Adam dan Hawa. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dengan yang lainnya adalah musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ketika datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ketika datang petunjuk dari kami, dariku, kata Allah, maka siapapun yang mengikuti petunjuk, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dua lagi janji di sini. Yang pertama tadi tidak takut dan tidak bersedih. Kalau dalam surat Toha ini tidak tersesat dan juga tidak sengsara. Masya Allah. Ini luar biasa. Lanjutan ayat Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Adapun orang yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Iya. Dari janji bagi yang mengikuti petunjuk dan ancaman bagi orang yang
jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih hancur dari itu adalah dalam kehidupan dunia sempit, di kehidupan akhirat Allah mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat dikumpulkan dalam kondisi buta, tidak bisa melihat. Iya, tidak bisa melihat. Kalau dalam kehidupan dunia kita merasakan buta itu, iya, kita baru terasa saja, mata kita sudah tidak bisa memandang tulisan yang kecil, itu sudah kesulitan. Belum dibuat buta. Ini di hari kiamat, orang yang berpaling dari petunjuk Allah SWT akan dijadikan buta. Ya, makanya mereka protes. Di lanjutan ayat Allah mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa saya bisa buta? Dulu saya bisa melihat. Iya. Allah mengatakan qal kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah. Dulu ayat-ayat kami datang kepadamu, tapi engkau mengabaikannya, engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, pada hari ini engkau dilupakan. Ini ancaman ya bagi orang-orang yang jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa qad akramallahu ummatana bi an khassana bi'adzamil huda wa ahsanihi. Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian berbahagia memuliakan umat ini ya dengan mengistimewakan kepada mereka petunjuk yang paling baik. Ya, petunjuk yang paling baik dan mengutus kepada mereka seorang rasul yang paling mulia. Ya. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk sebagaimana sudah kita bacakan hadis Nabi di awal ya penyampaian kita tadi. Nabi SAW adalah orang yang paling baik petunjuknya dan paling bagus penjelasannya. Ketika beliau menjelaskan sangat mencerahkan dan mudah dipahami. Ya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama beliau ada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk yang mulia bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya, sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fala jarama kanat hadhihi al-ummah khairu ummatin ukhrijat linnas. Tidak heran kalau umat Rasulullah SAW itu dijadikan sebagai umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat ini. Ya. Karena apa yang Allah berikan kepada mereka berupa petunjuk dan penjelasan merupakan sebaik-baik petunjuk yang diberikan kepada seluruh umat. Ya. Jadi, Masya Allah, nabinya adalah nabi yang terbaik. Ya. Kitabnya adalah kitab yang paling sempurna, terjaga dari perubahan-perubahan, dan umatnya adalah khairu ummah, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Waktu kita masih ada ya? Baik, kita masuk sedikit bayanu ma'nal ibadah, penjelasan berkaitan dengan apa makna ibadah. Kita sudah sebutkan ya sebelumnya bahwa ibadah itu adalah seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya berkaitan dengan ibadah mahdhah. Iya, bahkan termasuk ibadah ghairu mahdhah. Imam Ibnul Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan al-ubudiyatu 'inda jami'il arabi asluha dzillah. Hakikat peribadatan menurut orang Arab itu adalah kehinaan. Jadi menghinakan diri. Ya, menghinakan diri. Ya. Wa tusamma at-tariqal mudallal alladhi qad wati'athu al-aqdam
wa dhallalathu sabilah mu'abbadan. Makanya jalan yang sudah diinjak oleh kaki kita itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Mu'abbad. Ya, mu'abbad. Jadi jalan yang sudah dilewati oleh orang itu atau diikuti oleh orang disebut dengan apa? Mu'abbad. Ya. Baik. Wa min dzalika qila lil ba'iril mudallal birrukubi fil hawaij mu'abbadan. Di antara makna atau syahid ya berkaitan dengan pengertian ibadah ini atau ubudiyah adalah unta yang ditunggangi untuk dipakai untuk menyelesaikan urusan orang-orang Arab itu dianggap disebut dengan apa? Mu'abbad. Ya, mu'abbad. Yang dipakai untuk angkut barang ya ke sana kemari atau ditunggangi untuk ke suatu tempat itu disebut dengan mu'abbad. Ya. Wa minhu sumiyal 'abdu 'abdan lidillatihi limaulahu. Oleh karena itu, hamba sahaya itu disebut dengan abdun. Kenapa? Karena dia menjadi pelayan menghinakan dirinya di hadapan tuannya. Ya, di hadapan tuannya. Jadi orang yang berada di bawah tuannya itu adalah abdun dalam bahasa Arab. Ya, atau hamba. Wa syawahidu ala dzalika min asy'aril Arab wa kalamihim, dan biasanya didapati dalam syair-syair Arab dan perkataan mereka berkaitan dengan hal ini ya, menunjukkan bahwa abdun itu terkait dengan posisi menghinakan diri kepada orang lain ya, kepada orang lain. Abu Mansur Al-Azhari mengatakan makna ibadah fil lughah, arti ibadah secara bahasa adalah at-ta'atu ma'al khudu', ketaatan yang disertai dengan ketundukan. Ya. Ketaatan yang dibarengi dengan ketundukan. Jadi kalau ada orang yang taat tapi tidak tunduk, wah, itu tidak bermakna sedang beribadah. Ya, tidak dimaknai sebagai orang yang beribadah. Wa yuqalu tariqun mu'abbadun idza kana mudhallalan bi kathratil wad'i. Ya. Disebutkan kata beliau, jalan yang mu'abbad itu adalah ketika dia rendah karena banyaknya orang yang menginjak jalan tersebut. Ya, banyak orang yang menginjak jalan tersebut. Ya. Fahadha ta'rifu al-ibadah bi'tibari asli maknaha al-mulazim laha. Jadi makna ibadah yang disebutkan di situ adalah berdasarkan makna asalnya, makna aslinya, ya. Dan tentu ini penting, ya. Makanya ibadah itu ada dua jenis. Ada dua jenis ibadah. Yang pertama adalah ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah. Jadi ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah. Apa perbedaan dari keduanya? Amal ibadatul kauniyatu fahiya amatun li jami'il khalq. Jadi ibadah kauniyah itu umum untuk mencakup seluruh makhluk, ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Maryam ayat 93, in kullum man fis samawati wal ard illa atir rahman abada. Ya. Tidaklah seluruh langit dan bumi, ya, seluruh apa yang ada di langit dan bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman dalam kondisi abdan, sebagai hamba. Jadi abdan di sini maksudnya adalah ibadah kauniyah. Ibadah kauniyah.
Di dalam ayat yang lain, surah Al-Imran ayat 83, Allah mengatakan, afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah agama lain ya selain agama Allah yang mereka cari? Sementara walahu aslama man fis samawati wal ard. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tau'an wa karha. Ya. Suka atau tidak suka. Ya. Sukarela atau dipaksa. Tau'an wa karha. Ya. Wa ilaihi yurja'un, dan mereka akan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kita lihat dari dua ayat ini jemaah sekalian berbahagia, bahwa asal penciptaannya seluruh makhluk ini, seluruh manusia itu adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ibadah kauniyah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya atau bertanya, apakah memang seluruh manusia itu adalah hamba, tapi nyatanya mereka tidak beribadah kepada Allah, kita katakan bahwa dia adalah hamba sebagai asal penciptaannya atau ibadah kauniyah tadi, ya, karena dia adalah hamba dalam arti ibadah kauniyah, asal penciptanya dia adalah hamba ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahuwa subhanahu malikul khalqi jami'an. Jadi Allah adalah pemilik ciptaan semuanya. La yakhruju syai'un an mulkihi wa tadbirihi. Tidak ada satupun yang mampu untuk keluar dari kerajaan Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wala yamtani'u anhu ahadun. Dan tidak ada satupun yang mampu untuk menghalangi orang lain untuk bisa menjadi hamba. Fala rabba lahum ghairu. Maka tidak ada Rabb ya bagi mereka kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Wala malika lahum siwahu. Tidak ada pemilik mereka kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Wala khaliqa lahum illahu. Tidak ada pencipta bagi mereka kecuali dia. Sawa'an minhum man aqarra bidzalika wa man ankar. Baik mereka mengakui atau tidak mengakui. Nah, ini makna dari ibadah kauniyah. Apapun kondisinya, dia adalah hamba. Mau dia mengakui atau tidak mengakui, dia tetap sebagai hamba, ya. Dia tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum abidun wa tahta tasarrufihi. Semua mereka adalah hamba Allah dan berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah yang menguasai hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana, maha teliti. Ini jenis ibadah yang pertama. Yang kedua adalah ibadah syar'iyah. Jenis yang kedua ibadah syar'iyah. Falaha ta'rifatun dzakaraha ba'du ahli ilm. Iya, terkait dengan ibadah syar'iyah ini banyak pengertian yang disebutkan oleh para ulama kita. Iya. Wa min ahsaniha ta'rifu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara definisi yang paling baik, ya. Definisi yang paling baik tentang ibadah jemaah sekalian berbahagia adalah ada Kutaib, ya. Kutaib itu buku kecil yang ditulis oleh beliau, ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dulu kami punya bukunya, tapi qadarullah setelah dicari-cari tidak dapat. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan definisi ibadah, ya. Beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah minal aqwali wal aqwal al batina wal zahira, atau al zahira wal batina. Iya. Jadi ibadah itu jemaah sekalian berbahagia sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi apapun
yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. Iya. Itulah makna ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Dan definisi ibadah syariah seperti ini itu berdasarkan cakupannya, berdasarkan cakupan. Jadi belum mendefinisikan ibadah ini berdasarkan cakupan dari nama ibadah itu sendiri, ya. Wa huwa ma syuri'a lil 'abdi ay yata'abbada bihi fi syariatil Islam. Jadi semua apa yang disyariatkan kepada hamba, ya, agar dia bisa beribadah kepada Allah di dalam Islam. Ya. Jadi semua yang disyariatkan untuk hamba agar dia bisa beribadah kepada Allah di dalam Islam, itulah ibadah. Ya, itulah makna ibadah. Iya. Nah, pengertian ini cuma sekalian berbahagia adalah pengertian yang paling lengkap, ya, yang disebutkan oleh di antara yang disebutkan oleh para ulama kita. Iya. Sedikit penjelasan berkaitan dengan definisi ini, dan ini menutupi mengakhiri kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau mengatakan likulli ma yuhibbu wa yardah, semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, qaidun yukhrijul ibadat asyirkiyah wal bid'iyah. Ini mengeluarkan semua jenis ibadah kesyirikan dan bid'ah. Jadi ketika ada ibadah syirkiyah yang terkandung kesyirikan di dalamnya, atau ibadah yang ada nilai-nilai bid'ahnya, berarti tidak masuk dalam definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, minal a'mali wal aqwal, berupa amalan atau perkataan. Ya, ini mengeluarkan pribadi atau person, tempat atau waktu. Ya. Jadi mengeluarkan person, tempat atau waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tusafu bi anna ibadah. Jadi person, ya, tempat dan waktu itu tidak dianggap sebagai ibadah. Karena apa? Dia harus diucapkan dan harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Jadi itu semua orang, kemudian tempat dan waktu itu tidak disebut sebagai ibadah. Li'anal ibadah innama tata'allaqu bima yuta'abbadu bihi. Karena ibadah itu terkait dengan apa yang kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah. Iya. Dan itu biasanya terkait dengan ucapan dan perbuatan. Iya. Jadi tidak terkait dengan orang tertentu atau tempat tertentu. Iya. Makanya kalau dianggap mengunjungi sesuatu tempat tertentu itu sudah dianggap ibadah, itu salah. Iya. Karena ibadah itu adalah ucapan dan perbuatan. Iya. Ini cuma sekali berbahagia pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.